Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Ustazah Muslihah pada pembelajaran tematik tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan anak-anak ustazah siapkan bukunya. Dan mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun muatan pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan berbagai macam pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu membuat gambar tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menilai unsur-unsur tokoh, konflik, dan pesan moral pada suatu teks. Yang keempat, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap tokoh dalam cerita dan mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak ustazah telah belajar mengenai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait dengannya, seperti kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa. Contohnya, dokter, kemudian guru, polisi, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, ada juga kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau produk. Contohnya, nelayan, kemudian petani, dan pedagang. Hari ini kita akan lebih mendalami lagi mengenai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait di dalamnya. Contohnya, kegiatan ekonomi warung makan. Nah, di dalam warung makan itu banyak sekali jenis pekerjaan yang bisa kita temui. Yang pertama, seorang koki. Kemudian yang kedua, seorang pelayan. Kemudian yang ketiga yaitu kasir. Nah, itu adalah beberapa contoh dalam suatu kegiatan ekonomi terdapat beberapa jenis pekerjaan. Selain kegiatan ekonomi tersebut, kita bisa ambil contoh yang lain, kegiatan ekonomi seperti pelukis. Pelukis juga termasuk pekerjaan yang menghasilkan ekonomi karena hasil karyanya bisa dijual ke orang lain. Nah, banyak cara yang dilakukan seorang pelukis untuk mencari inspirasi. Salah satunya dengan mengamati kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya seorang pelukis yang memerlukan inspirasi dalam melukis. Kita pun ketika ingin menggambar perlu mengamati dan mencari inspirasi dalam menggambar. Salah satunya mengamati berbagai pekerjaan. Nah, bisa kita amati yaitu pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kita tuangkan dalam sebuah gambar. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak ustazah sudah dijelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar. Nah, tentu anak-anak ustazah masih ingat ya. Yang pertama yaitu gambaran harus sesuai dengan tema yang diinginkan. Kemudian yang kedua, mewarnai gambar yaitu dengan memperhatikan komposisi warna dan kerapian. Tahukah kalian, sikap kejujuran merupakan hal penting dalam setiap pekerjaan. Nah, dengan sikap jujur, maka orang akan percaya dengan apa yang kita kerjakan. Nah, sekarang silakan anak-anak ustazah baca teks halaman 44 sampai 45 tentang pemimpin idola pemimpin yang jujur. Berdasarkan teks yang sudah anak-anak ustazah baca tadi, ada dua tokoh yang memiliki karakter yang berbeda. Yang pertama, Ida memiliki karakter yang jujur dan Bubut memiliki karakter yang curang karena ingin meminta jawaban dari Ida. Nah, ada beberapa manfaat dari sikap jujur.
seperti pada karakter Ida di antaranya. Pertama, satu, memiliki banyak teman. Yang kedua, hidup terasa lebih damai dan tenang. Yang ketiga, lebih percaya diri. Dan yang keempat, menghindari perilaku yang nantinya bisa tergolong yaitu menjadi seorang korupsi. Nah, sikap jujur sangat penting ada dalam diri seseorang, baik itu di bidang pekerjaan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira setelah anak-anak ustazah membaca teks tadi, apa pesan moral yang bisa didapatkan? Nah, pesan moralnya, mencontek dan memberi contekan kepada teman merupakan perbuatan tidak jujur dan termasuk dalam korupsi. Nah, kemudian lakukanlah pekerjaan dengan jujur, karena dengan jujur hidup lebih bahagia dan disukai banyak teman. Sikap jujur termasuk dalam pengamalan sila pertama Pancasila, karena sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya, karena setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk bersikap jujur. Bahkan dalam agama Islam, Nabi kita memiliki sikap terpuji, diantaranya adalah sikap jujur. Dan itu harus kita teladani sejak kecil hingga nanti kita sudah besar, bahkan ketika kita sudah bekerja. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah mengenai pembelajaran hari ini. Agar anak-anak Ustazah lebih memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan, silahkan anak-anak Ustazah kerjakan latihan berikut. Mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, banyak sekali kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan yang ada di dalamnya, seperti kegiatan ekonomi berupa warung makan. Di dalamnya ada jenis pekerjaan, mulai dari seorang koki, kasir, dan pelayan. Kemudian yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggambar. Yang pertama, gambaran sesuai dengan daya cipta masing-masing. Gambaran sesuai dengan tema yang disajikan. Mewarnai gambar dengan memperhatikan komposisi warna dan kerapian. Kemudian yang ketiga, sikap jujur merupakan salah satu pengamalan dari sila pertama Pancasila. Karena setiap agama mengajarkan pentingnya sikap jujur. Dan yang keempat, dalam sebuah cerita terdapat beberapa tokoh yang memiliki karakter yang berbeda, serta terdapat konflik dan pesan moral yang bisa kita ambil pelajaran. Mengenai perilaku sikap jujur dan tidak jujur, seperti yang kita telah pelajari hari ini, terdapat juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang jujur dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah dapat memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa latihannya dikerjakan ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salah hilaf, ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.